Di sesi ini kita akan sharing sedikit terkait JMeter, di mana JMeter ini salah satu tools yang bisa dipakai untuk melakukan performance test. Tentu saja ada banyak tools di luar sana untuk melakukan performance test. Tapi untuk kali ini kita akan pakai JMeter, di mana salah satu kelebihan dari JMeter ini adanya user interface yang cukup mudah digunakan, khususnya untuk beginners. Nah, mungkin kita mulai dari istilah performance test itu sendiri, dan supaya nanti tidak ada kesalahan terkait penyampaian definisi performance test itu sendiri apa, kita bisa mengambil referensi dari salah satu website, blazemeter.com. Blazemeter.com ini salah satu website yang saya pribadi juga pernah pakai, tidak sering tapi pernah pakai, karena ada ability untuk kita melakukan integrasi atau upload script yang telah kita buat di JMeter, kita upload ke Blazemeter, lalu nanti dijalankan di Blazemeter, di mana nanti ada beberapa kelebihan dari penggunaan Blazemeter itu sendiri. Salah satunya adalah pemilihan tempat yang berbeda untuk melakukan hit API, ataupun kita juga bisa melakukan beberapa load testing atau stress testing yang mungkin jumlah atau loadnya itu bisa lebih dari kapasitas yang laptop kita miliki. Nah, ini ada artikel menarik di Blazemeter ini terkait performance test, load test, dan stress testing, karena istilah-istilah ini pasti akan sering kita dengar kalau kita berbicara tentang performance test itu sendiri. Nah, supaya tidak ada kerancuan terkait istilah yang ada, kita bisa lihat definisi yang diberikan di sini. Jadi kalau kita bilang performance test itu adalah istilah secara general. Istilah secara general untuk melakukan pengujian terhadap suatu software atau sistem atau infrastruktur. Bagaimana sih software ini nanti behave atau berperilaku, apakah adanya anomali ketika di hit endpoint tertentu, apakah nanti software atau infrastrukturnya tetap stabil, atau dia speednya mungkin makin banyak jumlah usernya dia makin berkurang, atau mungkin resource-nya jadi termakan banyak, dan lain sebagainya. Itu secara general maksud dari performance testing itu sendiri. Jadi ini hanyalah istilah secara general performance test. Nah, ada juga istilah load testing dan stress testing. Nah, load testing dan stress testing ini sebetulnya beda-beda tipis, karena kita ngomongin numbers di sini ya, terkait angka. Jadi kalau kita berbicara tentang load testing, load testing itu kita melakukan pengujian terhadap sistem kita terhadap jumlah user atau virtual user yang melakukan akses ke suatu sistem secara bersamaan, atau melakukan transaksi secara bersamaan. Bisa kalian bayangkan misalnya suatu website e-commerce, atau misalnya suatu aplikasi m-banking suatu bank, itu tidak mungkin kan misalnya satu menit itu cuma 1 atau 2 user, itu rasanya tidak mungkin. Pasti dalam 1 menit itu yang melakukan transaksi atau aktivitas itu bisa ratusan user. Apalagi kalau kita ngomongin suatu e-commerce yang besar atau bank yang besar yang penggunanya sudah banyak, mungkin dalam 1 menit itu bisa jutaan user yang melakukan transaksi, di mana setiap transaksi itu ada behind the scene yang terjadi, ada kalkulasi logik dan lain sebagainya, hit endpoint A, B, dan C. Nah, disinilah fungsi dari load testing itu sendiri. Jadi kita mau coba untuk menguji function dari suatu sistem itu ketika diberikan sekian jumlah banyak user yang melakukan hit atau akses dalam waktu bersamaan dalam rentang waktu tertentu. Itu maksud dari load testing. Sementara kalau stress testing sebenarnya ini beda tipis. Kalau stress testing itu intinya melakukan pengujian di top batas maksimal dari suatu software. Jadi di sini diberikan kata-katanya itu check the upper limit of your system gitu. Jadi pengen kita buktiin misalnya suatu sistem itu didesain bisa
melakukan transaksi atau memberikan performa yang bagus, atau maksudnya reliability yang oke, scalability juga oke dalam kapasitasnya kalau usernya itu 1 juta user per menit misalnya. Nah, itu kita tes upper limit dari sistem tersebut. Jadi ini memang bedanya sangat tipis ya antara stress testing dan load testing. Tapi again, dalam makna general itu semua adalah performance test. Inti dari performance test itu kita pengen tahu apakah sistem ini masih akan baik-baik saja ketika satu orang yang akses, lalu apakah dia akan masih baik-baik saja ketika ada 1 juta orang atau user satu device yang akses, dan begitu seterusnya. Karena kita ingin memastikan jangan sampai nanti user makin banyak lalu tidak cukup atau tidak kuat infrastrukturnya untuk memenuhi kebutuhan user yang sudah jutaan, sehingga menyebabkan dalam tanda kutip misalnya sistem down gitu ya, atau websitenya jadi down dan lain sebagainya. Kita ingin menghindari hal tersebut. Tentu saja sebagai software owner pasti kita nggak mau ya hal tersebut terjadi. Kalau user lagi pakai tiba-tiba website down hanya karena infrastrukturnya tidak cukup untuk menghandle sekian banyak user. Nah, mungkin untuk sekedar analogi, bayangkan suatu kapal itu hanya didesain untuk menampung katakanlah 300 penumpang, lalu ternyata kapal ini diberikan penumpang yang lebih dari itu. Misalnya yang tadi 300 diberikan 1000 penumpang. Apa yang akan terjadi? Pasti si kapal itu nanti kalau memang desainnya bukan untuk 1000 orang, pasti dia ya kan mungkin worst case scenario dia bisa tenggelam gitu kan. Tentu saja. Nah, ini maknanya seperti itu. Kita ingin memastikan kalau kita desain suatu kapal sebisa mungkin banyak penumpang yang bisa kita tampung dalam satu waktu, tapi tentu saja dalam batasannya. Nah, itu tadi kita kembali lagi nanti ke stress testing itu tadi. Kalau misalnya suatu kapal didesain 1000 orang, berarti kita tes coba upper limitnya bener nggak nih ya, ini kapal udah jadi kita taruh di hire, terus kita masukin 1000 orang, bener nggak dia masih baik-baik saja, masih ngapung nggak nih kapal, performanya, speednya masih oke nggak. Kurang lebih seperti itu contoh yang bisa saya berikan terkait performance test ini. Nah, untuk nanti performance test, biasanya performance test itu pasti yang dites itu adalah API-nya, karena di API itulah segala sesuatu logik, business flow dan segala macam itu terjadi. Karena apalagi sekarang kalau kita berbicara tentang konsep microservice, front end itu mengolah sesuatu yang memang yang hanya diperlukan diolah untuk user side saja. Tapi kalau sudah berbicara tentang server side, dia tembak API atau endpoint, nanti API akan ngolah datanya, nanti diberikan lagi hasilnya ke front end untuk ditampilkan lagi ke user. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan pakai satu public Swagger API yang bisa kita pakai. Ini disclaimer, ini public API boleh dipakai untuk testing, dan ini juga sifatnya open source. Terima kasih untuk kontributor dari project ini yang telah memberikan kita akses, sehingga kalau untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar API ataupun performance test, kita bisa pakai. Tentu saja kita tahu diri ya jangan mentang-mentang ini dikasih public terus nanti kita belajar JMeter performance test langsung di hit jutaan, jangan ya. Kita coba mungkin 10 hit aja atau 5 hit dalam satu waktu, kita coba-coba seperti itu. Oke, jadi kita sudah tahu JMeter itu untuk performance test, definisi performance test versus loss testing versus stress testing, lalu objek atau objek yang akan kita jadikan untuk performance test itu sendiri. Nah, oke. Kita ke JMeter. Nah, ini kurang lebih bentuk user interface dari JMeter. Cukup simple, dan saya rasa user interface juga dibilang bingung juga nggak ngebingungin banget ya. Kalau kita hover nanti dia kasih tahu itu tulisannya apa, seperti itu. Oke.
Oke, untuk JMeter yang penggunaan dasar, uh, ya ini bisa kita tulis misalnya books collection seperti itu. Lalu di sini kita bisa bikin define variables, misalnya variabel global yang bisa nanti dipakai secara global dalam satu thread atau satu test plan. Nah, ini saya save terlebih dahulu. Saya bikin ini basic ya, basic JMeter seperti itu. Nanti dia akan bikin filenya itu .jmx. Source code nanti akan saya sediakan di public repository GitHub. Nah, setelah kita ada test plan, di dalamnya itu kita bisa bikin thread group. Oke. Di thread ini penggunaannya ini sangat subjektif. Kalau saya pribadi di thread ini biasanya ada beberapa hal yang saya setting. Misalnya satu thread itu untuk satu endpoint. Contoh seperti itu. Misalnya kita coba tes yang get API v1 books ya. Ketika kita execute, oke, sedikit lama. Kita dapat resultnya seperti ini. Kita bisa lihat curl-nya ketika dia melakukan hit seperti apa. Terus di sini kita dapat request URL. Lalu kita dapat path-nya, API path, endpoint path-nya, sorry. Di thread ini kita bisa kasih nama misalnya get books thread. Oke. Ini hanya nama, silakan disesuaikan dengan selera. Lalu action to be taken after a sample error. Jadi nanti kan kita mau ngetes nih setiap sampel, setiap iteration. Misalnya kalau ada error, mau tetap lanjut atau start di next thread loop. Kalau misalkan threadnya ada banyak ya, jadi maksudnya loopnya lanjut ke thread berikutnya, atau stop thread ini, atau stop test, atau stop test now immediately gitu. Nah, kita pilih continue dulu dengan alasan ya kita nggak mau kan satu step bayangkan kalau kalian punya 100 step, terus ada satu step di nomor 5 yang bikin ternyata dia unexpected error terjadi, terus dia stop gitu, terus testing kalian yang lainnya akhirnya ikut stop. Kalau kalian continue, walaupun dia ada error di step nomor 5, ya setidaknya biarkan dia lanjut dulu ke step sampai habis 100. Habis itu kita examine atau kita melakukan pengecekan analisa terhadap hasilnya seperti apa. Tapi itu again subjektif. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini ada thread properties. This is a very good settings in here. Nanti kita akan ngomongin tentang ini setelah yang basic ini. Jadi kita cobain setting dulu. Okay? Terus same user on each iteration, delay thread creation until needed, specify thread lifetime. Ini terserah, silahkan disesuaikan sesuai kebutuhan. Oke. Nah, di get books thread ini saya akan bikin satu sampler. Oh ya, by the way sebelum kita tambah satu sampler, di sini ada banyak ya yang bisa kita add, logic controller, if else, preprocessor, post processor, ada JSON instructor ya kalau kalian mau ambil JSON, terus ada assertions, terus ada timer, test fragments, config element, listener, dan lain sebagainya. Kita coba ke sampler dulu. Karena kita ini mau ngambil HTTP request. Oke, nah ini HTTP request. Di HTTP requestnya nanti kita bikin ini kan namanya seperti ini, copy and paste dulu. Protokolnya kan HTTPS tuh, jadi tulis di sini HTTPS. Nah yang di sini nggak perlu. Terus port number kita juga nggak ada port number, langsung aja. Terus server name or IP. Nah ini kan get HTTP request path. Nah pathnya itu yang tadi saya bilang ini /API/v1/books, cut and paste.
Terus di sini kita bisa ngirim parameter kalau memang perlu parameter. Karena ini get, jadi tidak ada body data dalam bentuk payload ya. Kalau misalnya files upload, di sini tempat naruhnya. Nah, terus server name ini, kalau kita berbicara suatu project, server name itu kan pasti sifatnya pasti sama, global, dan berulang-ulang. Daripada di hardcode di dalam satu thread, kita bisa bikin di sini, di atas, user defined variables kan. Jadi misalnya kita tambah variabel Faker API URL, isinya adalah itu. Kalau udah kita save, Faker API URL ini bisa kita pakai di sini. Seperti itu. Jadi kita pakai variabel globalnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan, kita rubahnya satu tempat. Nah, setelah itu kita bikin satu listener, result tree deh, result tree untuk nanti kita tahu resultnya. Kita coba play. Oke, selesai. Nah, ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Jadi hasilnya pad. Kalau kita mau ulang lagi, kita bisa pakai yang ini ya, clear atau clear all. Jadi ini hasilnya kita clear dulu, jadi biar pas mulai baru itu bersih. Terus oke, coba kita tadi kan kita satu ya, di sini kita kan setnya satu, makanya dia tadi hasilnya cuma satu. Coba kita bikin 3 ya. Play start. Tunggu sampai selesai. Ini bisa kelihatan ya di pojok kanan ini, elapsed time of current running test. Udah selesai, udah stop. Kita lihat result tree-nya lagi ya. Jadi ada 3 hasil. Nah, kalau kita mau lihat respons datanya seperti apa sih yang muncul, itu bisa kayak gini kelihatan. Requestnya apa. Nah, terus di sini di HTTP request ini ada pilihan use multi-part form data. Ini jadi ada beberapa API yang dia tidak ngirim pakai payload tapi pakai form data, itu juga ada. Jadi kalau misalnya dia form data, ini tinggal dicentang. Terus kalau misalnya kita ada parameters, misalnya kita ada parameters misalnya page-nya 1, terus kita, walaupun endpoint ini tidak ada mewajibkan kita untuk kirim parameter, tapi ini contoh aja. Kalau misalkan harus pakai parameter, bisa dibikin seperti ini, page 110. Jadi parameter ini kalau kita ngomongin HTTP request, nanti di bagian belakangnya itu ada seperti tanda tanya param, page sama dengan 1, limit sama dengan 10, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa hit. Kalau sudah selesai hit, nanti keluar hasilnya. Terus di sini kan ada bagian header. Headernya itu dia ada except text plain, ya kan? Jadi kita bisa set headers. Nah, ini HTTP header manager. Oke. Kita mau HTTP header managernya di sini. Oke. Di headernya tadi ada except text slash plain, namanya except, value-nya text garis miring plain, kita ikuti aja. Oke. Lalu ada v sama dengan, namanya ada v, isinya 1.0. Nah, ini juga bisa. Terus di sini ada pilihan lain lagi, HTTP cookie manager. Biasanya make sure setiap kali iteration itu kita clear cookies, walaupun ini tidak wajib. Again, this is very subjective, tergantung kebutuhan. Terus ada juga kalau nggak salah cache manager itu yang bisa kita pakai. Jadi clear cache in each iteration. Jadi
setiap kali kita nge-iterate cache and cookiesnya itu bersih seperti itu. Nah, ini taruh situ, di bawah kita susun seperti itu. Nah, kalau disusun, coba kita clear all dulu, lalu kita run. Oke, masih running. Oke, udah selesai. Kita lihat ya. Tadi kan di requestnya itu ada set explain v1.0 sample. Nah, ini tadi kita ada nambahin parameter kan, page 1 limit 10, jadi nanti tertulisnya seperti ini. Terus ini request headernya, tadi request header yang kita lempar tuh accept explain sama v1.0, jadi ini dia accept explain terus v1.0, terus ini response datanya seperti yang kita lihat di sini. Nah, nanti untuk kasus yang lain seperti apa, misalnya di sini kan ada get, post, put, delete dan lain sebagainya, itu kita bisa setting di sini di HTTP request ya. Jadi HTTP request metodenya mau kirim yang mana, seperti itu. Oke. Untuk berikutnya bagian ini ada run up period. Kalau loop count ini udah cukup jelas ya, perhitungan loopnya berapa kali. Oke, kita mungkin ambil contoh. Kalau loopnya kita bilang 3, oke, masih jalan ya. Kita bisa lihat di sini masih warna hijau, masih jalan di pojok kanan atas. Oke, udah berhenti kan? Maka kita lihat hasilnya jadi ada 3. Padahal kita tadi settingan user ini 1 gitu. Jadi ini untuk iterationsnya berapa kali gitu. Kalau misalnya ada 3 user, terus iterationnya 3 kali masing-masing user, berarti nanti total harusnya ada 9 di sini ya. Kita coba run. Ya, udah selesai. Total ada 9 result. Okay. Itu fungsi dari iteration. Jadi loop count. Jadi ini sangat straightforward, sudah sangat jelas ya maknanya. Nah, ini kita cukup 1 aja, cuma number of threads-nya 3. Nah, ramp up period. Kalau saya tulis seperti ini 10, oke. Ini berarti maknanya adalah saya kasih tahu JMeter untuk ngetes 3 virtual user atau 3 threads itu jalankan dalam waktu 10 detik. Oke, jadi dengan kata lain masing-masing user nanti ada masa buffer, jadi tinggal 10 bagi 3, jadi sekian detik. Kalau kita jalankan, kita lihat perbedaannya ya. 10 detik ramp up period dengan 3 user. Oke, 1 user selesai, 2 user selesai, 3 user selesai. Jadi per 3 detik, per 3, sekian detik dia nge-hit per user, dia hit ya, jadi untuk kita coba lagi sekali lagi. Di pojok kanan atas ini ada timernya ya. Ramp up periodnya 10 detik, jumlah user 3. Saya bilang ke JMeter selesaikan 3 thread atau 3 user ini dalam waktu 10 detik, maka dia nanti akan kasih buffer time setiap user itu berarti 3, sekian detik. Kita lihat start 0, 1, 2, 3 selesai, 1, 2, 3 selesai, 1, 2, 3 selesai. Oke. Nah, sekarang kita bedakan kalau saya bilang ramp up periodnya 1 detik. Jadi 3 user itu saya paksa si JMeter jalankan semuanya dalam 1 detik seperti itu. Oke, kita coba. Nah, oke. Jadi perhatikan log di sini ya. Jadi si JMeter dia siapin dulu jumlah thread-nya ada 3, baru dia tembak ya. Nah, dia siapkan 3 thread, 3 user, baru dia tembak semua. Nah, tadi ada sedikit delay karena memang untuk endpoint yang tadi
itu kalau kita pakai apa secara manual di get collection ini, kita execute, itu juga memang ngambil datanya, loadingnya lumayan lama karena memang dia ngambil semua data yang ada. Di sini ada banyak data gitu. Jadi dia memang pada dasarnya lama untuk ngambilnya, makanya itu tadi ada sedikit delay sekian detik walaupun kita udah set 1 detik ya. Jadi itu perhatikan, jadi dia bikin 3 thread group, 3 user dulu baru dia hit. Nah, kita bandingkan sekali lagi ya, kalau misalkan saya minta si JMeter untuk dalam 10 detik. Jadi JMeter punya waktu, dalam tanda kutip punya waktu untuk bernafas untuk ngetes 3 user. Oke, kita run. Nah, karena perhatikan deh, dia bikinnya satu-satu tuh. Satu thread, satu dari 3, satu dari 3. Jadi ada waktu untuk bernafas si JMeternya. Ini istilah saya aja ya, waktu untuk bernafas. Oke. Tapi kalau kita bikinnya langsung kayak tadi 1 detik ya, pokoknya bagaimana caranya 3 user 1 detik. Dia bikin dulu sampai 3 tuh. Dia bikin sampai 3 baru dia hit barengan gitu. Nah, hal yang sama juga kalau misalnya kita bilang 3 user 3 detik. Berarti saya ingin si JMeter melakukan hit endpoint yang sudah ditentukan dalam waktu 3 detik. Berarti kan satu thread ini, satu user, saya kasih waktunya sebenarnya 1 detik aja ya. Kita lihat bagaimana behavior si JMeter ngehandle-nya. 1, 2, nah ya, satu persatu. Jadi satu user habis, satu user habis, satu user habis gitu. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan JMeter yang sangat amat basic. Ini basic banget, banyak banget yang bisa kita lakukan di JMeter ini, tentu saya dalam konteks performance test ya. Dan kita akan bahas lagi dalam pertemuan berikutnya terkait JMeter. Bye bye.